Hai, jadi hari ini gue pengen bahas lagi tentang peer-to-peer lending. Jadi gue pengen kasih tahu berapa yang udah gue dapetin kurang lebih selama 1 tahun dari P2P ini ya. Jadi gue pakai 4. Gue pakai Coinworks, gue pakai Acceleran, Investri, sama Asetku. Jadi gue bahas satu persatu gimana performanya setelah 1 tahun gue pakai. Yang pertama ada Coinworks. Jadi di sini account gue ada 14 juta. Di sini tertulis keuntungan yang udah gue dapetin itu ada 1.016.545. Jadi awalnya itu kayaknya kalau nggak salah gue tahun lalu ada 500.000 deh. Sekarang nambah 500 ribuan lagi jadi 1 juta. Dulu itu tahun gue cuma ada 6 juta kalau nggak salah, tapi sekarang udah ada 14. Jadi tiap bulan gue top upin juga kayak 500 ribu, sejuta gitu. Pokoknya seada duitnya lah gue taruh sini. Terus di sini dulu itu gue taruh di koin P2P kebanyakan. Tapi kemarin itu banyak banget yang terlambat, apalagi waktu pas pandemi kan. Bagian terlambat. Terus ada juga yang kayaknya tuh telat, tapi dia tuh nggak mau dibikin telat, jadinya tuh dipecah-pecah pembayarannya. Cuma gue bingungnya, si Coinworks itu nggak kasih tahu pemberitahuan gitu. Jadi dia nggak kasih notifikasi atau email kalau misalkan pinjamannya itu tuh dipecah-pecah. Jadi contoh di sini, ini tuh banyak banget yang tulisannya itu remaining due-nya ini 67.000, 13.000, sampai tahun 2023. Ini kejadian gara-gara sebenarnya ada ada banyak sih. Ada banyak pinjaman yang dia tuh bakal dicicil sampai ke tahun 2023 gitu. Jadi lama banget. Masih ada 2 tahun lagi baru bisa lunas gitu kan. Terus masih ada juga yang telat. Di sini kalau kita lihat di bulan Maret, ini masih ada yang telat nih 111.000. Sama di bulan Agustus tahun lalu 5.000. Kayak ini fee telat, cuma ya udahlah dianggap aja udah hilang lah ya. Tapi gue nggak mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau misalkan pendanaan itu terlambat gitu. Jadi gue nggak tahu, terus tiba-tiba ya udah nyangkut aja gitu. Jadinya gara-gara ini gue pindahin semua duit gue yang ada di koin P2P, gue masukin ke Coinrobo sekarang. Jadi gue sekarang kebanyakan duit gue nih ada di Coinrobo. Jadi sini sekarang di Coinrobo gue ada 11 juta. Dan sisanya ada di koin P2P. Jadi nanti setelah yang ini selesai turun, gue bakal pindahin lagi ke Coinrobo. Jadi Coinrobo itu sistemnya semacam kayak deposito. Coinrobo itu produknya di sini ada banyak, tapi gue pakai yang best performing karena minimumnya dari 100.000 aja. Jadi di sini gue pilih yang 12 bulan. Jadi kayak deposito, setelah 1 tahun nanti duit kalian bakal turun lah, bakal cair. Dan di sini bunganya 13%. Daripada gue taruh di koin P2P yang sekarang lagi pandemi juga ya, nggak tahu bakal telat atau nanti direstrukturisasi lagi. Jadi ya udah gue taruh di Coinrobo aja. Jadi terserah lah si Coinworks-nya mau putar kemana. Yang penting gue tahu nanti 1 tahun lagi gue bakal dapet 13%. Kayak gitu. Mungkin segini aja buat si Coinworks. Update gue dari Coinworks setelah 1 tahun ya. Jadi ya lumayan banyak yang telat bayar dan restrukturisasi yang kurang jelas menurut gue. Nggak ada pemberitahuan, jadinya gue pindahin aja ke Coinrobo. Dan gue mungkin nggak taruh di Coinworks lagi, gue pindahin ke yang lain. Kayak gitu. Lanjut, yang kedua ada Acceleran. Jadi di sini dana gue ada 15 juta, mirip-mirip kayak si Coinworks lah. Jadi tiap bulan gue masukin juga 500 atau nggak 1 juta tiap bulannya. Sampai sekarang ada 15 juta. Di sini keuntungannya udah gue dapetin 2,4. Tahun lalu itu masih 1,1, jadi naik 1,3 juta lah ya setahun. Menurut gue ini yang lumayan paling gede sih daripada si Coinworks. Secara pendanaan masih oke, peluangnya masih banyak dan masih banyak yang bisa dipilih, tapi beberapa pendanaan gue nih udah terlambat. Jadi yang terlambat ada 2, ada outsourcing sama tower listrik. Terus yang macet bertambah banyak banget. Jadi sini ada yang macet, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 yang terlambat, walaupun sebenarnya pinjaman utamanya udah dilunasin, cuma ini kayak sisa-sisa buat yang fee terlambatan atau bunganya tuh belum dibayar. Jadi ya udahlah, anggap aja udah hilang juga sih. Terus yang tak tertagih, awalnya cuma ada 1, sekarang jadi ada 4. Jadi di sini ada 14.000, 11.000, 22.000, dan 19.000. Dan lumayan lah, hilang 66.000 nih ya. 66.000 gue hilang dari total keuntungan gue, jadi kepotong tuh. Lumayan banyak sih, cuma ya udah karena masih cover asuransi juga, jadinya ya masih oke lah ya. Jadi gimana sih Acceleran? Jadi menurut gua Acceleran nih masih tergolong oke, walaupun banyak juga sih yang kayak macet atau
telat bayar atau bahkan nggak kebayar. Cuma masih banyak pilihan-pilihan lain yang masih bisa dipilih lah, dan semoga aja nggak semuanya juga bakal nggak bayar gitu kan. Ya menurut gue kalian tinggal pilih-pilih aja sih pinjaman mana yang mau didanain, pilih bagian yang bidangnya tuh nggak terdampak sama corona ya, kalau bisa. Karena gue males, jadinya gue auto lending aja, terserah dia lah masukin kemana aja gitu. Tapi kalau kalian niat, kalian bisa bacain dulu nih pendanaan ini, terus gimana dia perusahaannya kayak gitu. Kalian bisa bacain identitas usahanya, kalian bisa bacain highlight keuangannya, kalian bisa bacain jadwal angsuran sama histori pinjamannya dia. Jadi kalian telaah dulu lah kayak gitu. Tapi overall masih oke, masih aman. Oke, lanjut yang ketiga ada Investri. Investri gue baru pakai kayak 8 bulan atau 9 bulan gitu. Jadi dulu itu gue juga cuma coba-coba doang, tapi ternyata Investri ini oke banget menurut gue. Jadi di sini gue ada 15 juta juga. Ini yang lagi berlangsung, dia ada 14 juta, dan ada satu yang lagi terlambat, 1 juta. Ini udah 19 hari. Jadi menurut gue ya masih oke lah. Jadi total keuntungan yang udah gue dapetin di Investri ini ada 578.555. Ini dalam waktu 8 bulan atau 9 bulan. Dan gue juga nggak langsung 15 juta taruhnya, tapi gue tiap bulan gue cicil 1 juta, 1 juta, karena dia kan minimal pendanaan tuh 1 juta. Jadi setiap bulan gue taruh 1 juta, 1 juta, 1 juta. Terus sampai sekarang keuntungan dari 578.000, dan yang terlambat ada satu. Menurut gue sih masih oke, dan CS-nya nih ada kabarin lewat email. Jadi dikasih tahu nih gimana perkembangan dari pendanaannya. Dia nggak bisa bayarkah, atau si Investri ini lagi ngapain nih ke pendanaannya. Jadi menurut gue sih masih oke-oke aja sih. Jadi dia mirip-mirip kayak Akseleran lah, dia bakal terus up to date kalau misalkan ada yang terlambat. Terus daftar pinjamannya juga masih ada, kayak sehari masih ada 1-2, kadang-kadang ada sih yang sehari nggak ada sama sekali, cuma besoknya langsung ada lagi, langsung banyak, kayak 4 atau 5 gitu kadang-kadang. Terus tingkat resikonya, kemarin-kemarin nih banyak yang A sama B, tapi beberapa hari kebelakangan sih balik ke C lagi, karena mungkin PPKM lagi ya, jadinya dia tingkat resikonya naik lagi. Cuma gue tetap mengedanainnya sih yang A sama B aja, gue nggak mau ambil resiko yang ke C, karena ya takutnya nanti dia nggak bisa bayar kan. Kayaknya Investri nggak banyak berubah sih dari yang pertama kali gue review, tampilannya sama, nggak ada perubahan apa-apa, cara top up-nya sama, nggak ada perubahan juga, jadi nggak ada yang bisa gue kasih tahu banyak perubahannya. Jadi segini aja sih buat si Investri. Cuma yang pasti dia baru ada yang satu yang terlambat, dan respon dari CS-nya tuh oke banget, dia kirimin email notifikasi. Kayak gitu. Mungkin segini aja sih buat si Investri. 578.000 untuk 8 bulan ya termasuk oke lah ya. Lanjut yang keempat ada Asetku. Asetku gue baru pakai kayak 2 atau 3 bulan lalu. Pokoknya dari pertama kali gue review itu gue baru pakai. Terus di sini keuntungan gue 100.000, dan menurut gue di sini yang paling kenceng banget sih bunganya. Karena kalau misalkan dilihat dari pinjamannya ya, di situ rata-rata minimal tuh 15%, dan yang paling tinggi ada sampai 19%. Tapi gue kebanyakan ambil yang 16 sama 17. Ambilnya yang 1 bulan sama 2 bulan aja. Jadi nggak terlalu lama juga. Karena gue sebenarnya nggak pengen banyak-banyak juga terus di Asetku. Karena ini kan konsumtif ya. Gue nggak gitu suka sama pinjaman konsumtif sebenarnya. Cuma karena gue cobain aja, diversifikasi sedikit, jadinya gue taruh aja sedikit di Asetku, kayak gitu. Cuma yang menurut gue susahnya pakai Asetku ini, karena kuotanya itu di-refresh kan setiap jam 10. Dan jam 10 itu benar-benar berebut banget. Banyak banget orang yang pakai dan akses gitu ya. Gue kadang-kadang nggak dapet gitu jam 10 pagi. Jadinya besok lagi baru bisa danain, kayak gitu. Keluhan gue cuma itu doang sih. Selebihnya masih oke banget. Sejauh ini belum ada yang terlambat. Di sini gue udah pernah tarik juga nih. Tarik tunai 3 juta, tarik tunai 3 juta. Jadi masih oke banget sih, belum ada kendala. Terus untuk pendanaannya, tipenya ini doang, tiap hari bakal refresh, kalian tinggal pilih aja mau yang berapa hari, tinggal dipilih, terus kalian danain, selesai. Jadi ya ini paling simple sih kalau si Asetku. Tapi gue nggak tahu dia pinjemin duit tuh ke siapa ya, karena kita cuma taruh berapa juta, ya udah terserah si Asetku aja nih mau pinjemin ke siapa. Terserah dia lah yang ngatur gitu. Oke, jadi kesimpulannya dari 4 yang gue pakai, yang menurut gue masih paling oke itu yang pertama Investri. Investri masih oke banget. Terus yang kedua Akseleran, yang ketiga Asetku, yang terakhir Coinworks. Dan mungkin Coinworks ini gue nggak bakal top up lagi,
gue bakal fokus aja ke Investri sama si Acceleran. Kalau si asetku, gue cuma taruh sedikit aja, karena gue nggak mau banyak-banyak banget juga taruh di asetku. Jadi kira-kira segitu aja buat video kali ini. Thank you buat nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!